Shalom jemaat Tuhan, sekali lagi shalom. Kurang meriah lagi, sekali lagi shalom. Jemaat Tuhan yang diberkati, boleh dong berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang luar biasa. Boleh saya undang semuanya bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan, siap menyembah Tuhan, Raja dan segala Raja, amin. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita, dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau hadir dalam hati kami. Mulut kami bersyukur di hadirat-Mu Tuhan pagi hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang menyembah di hadapan tahta-Mu. Engkau Tuhan yang besar, dimuliakan nama-Mu. Yang di tempat ini, yang di rumah-rumah, mari dengan segenap hatimu berikan pujianmu yang terbaik bagi Tuhan kita yang luar biasa. Katakan, kami datang menyembah di hadapan tahta-Mu. Engkau Tuhan yang besar, dimuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau ditinggikan, Kau ditinggikan selamanya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau dimuliakan, Kau dimuliakan selamanya. Mari dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidupmu. Kami datang menyembah di hadapan tahta-Mu. Engkau Tuhan yang besar, dimuliakan nama-Mu.
Persembahan syukurmu bagi Yesus. Haleluya. Di tempatmu yang kudus kami muliakan Engkau Tuhan, kami tinggikan. Kau ditinggikan selamanya. Segenap hatimu nyatakan Haleluya. Kau dimuliakan, Kau dimuliakan selamanya. Layak ditinggikan hanya nama Yesus, satu nama yang besar, nama yang perkasa, nama yang ajaib. Kami agungkan, kami tinggikan nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kaulah Raja kami yang terbesar, penuntun hidup kami, sumber pertolongan kami. Oh, terima kasih buat kebaikan Bapa. Sampai saat ini Tuhan, kami merindukan lawatan-Mu, kami melihat keajaiban-Mu, kami melihat kasih setia-Mu. Oh,
Terus datang berseru kepada Tuhan. Mari sembah Raja di atas segala raja. Senangkan hati Tuhan. Mari buka hatimu. Haleluya, haleluya. Kau yang merasakan kebaikan dan pertolongan Tuhan, jangan henti-henti bersyukur kepada Tuhan. Kami memandang Engkau Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, Kaulah pengharapan kami, sumber kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Kami kagum bagimu, kami hormat bagi Yesus. Haleluya. Terus bawa kami dalam rohmu Tuhan, bersekutu menyembahmu, Raja segala raja. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Hati yang haus, hati yang lapar menyembah Tuhan, yang bersekutu kepada Tuhan. Ini umatmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tunduk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami kagum bagimu. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Engkau hadir dalam hidup kami sampai saat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Segenap hatimu katakan, Engkau ditinggikan selamanya. Kau melihat kerinduan umatmu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Lawat kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kau dimuliakan, Kau dimuliakan selamanya. Haleluya. Berseru bagimu Tuhan. Katamu yang kudus, haleluya, haleluya. Kau ditinggikan selamanya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kau dimuliakan, Kau dimuliakan, Kau dimuliakan, Kau dimuliakan, Kau dimuliakan Yesus, Kau dimuliakan selamanya. Segala pujian, segala hormat bagi nama Yesus, nama yang perkasa, nama yang ajaib, sumber pengharapan kami. Yang datang bersyukur kepada Tuhan sama-sama katakan, haleluya. Lirik kiri kananmu katakan, mari kita datang bersuka cita di dalam hadirat Tuhan.
Karena dialah sumber pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Yang di rumah-rumah tepuk tangan dong. Yang di atas berikan tepuk tangan yang meriah. Sebab Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. Kita bangkit dengan rohnya. Amin. Haleluya. Woo. Terpujilah Allah yang besar, Allah yang kekal dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Semua katakan umat pilihan Allah. Siap semua kamu. Apa katakan? Ku berdiri bangsa ini mari maju umat pemenang. Boleh sama-sama lembut katakanmu. Ku kan bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Semua Yesus Kristus dialah Tuhan segala raja. Sama-sama katakan dialah raja. Dialah raja yang perkasa. Amin. Haleluya. Siap-siap jemaat Tuhan katakan. Kita semua umat pilihan Allah. Untuk menggenapi segenap hatimu. Kami berdiri Tuhan. Bangsa ini mari maju umat pemenang. Ini bukan nyatakan kemuliaannya, bukan nyatakan sampai setiap lutut bertelut semua lidah mengaku. Katakan Yesus. Haleluya. Raja segala raja.
ku tak takut, ku tak gentar. Haleluya, kami percayakan kuasa-Mu Tuhan. Semua musuh gemetar. Siap-siap lompat. One, two, Yesus. Katakan dalam hidupku, Kau menjadi kuatku. Sekarang aku tak lupa meninggikanmu, kesetiaanmu bersama. Sama-sama. Jemaat Tuhan yang lebih dahsyat, come on. Haleluya. Imanku Tuhan, Imanku tak perlu besar, cukup sebutir dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. bukanlah Amin. tak gentar. Semua musuh gemetar. Lebih kencang, lebih dahsyat lagi, katakan. Semua musuh gemetar. Oh, come on. Yesus. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam Hidupku, katakan. diriku. Amin Tuhan. Sekarang aku Lalu meninggikanku, kesetiaanmu besar dalam. Jemaat yang diberkati sama-sama. Segenap hatimu katakan. Sekali lagi serukan. Bila Kau di sisiku, dengan iman percaya. pada siapapun Haleluya Tuhan. karena Kaulah perisai dan kuasa. Bila kau Bila Kau di sisiku, pada siapapun takut, karena Kaulah perisai dan bila kuasa. Yesus Tuhan. Bila Kau di sisiku, pada siapapun takut, karena Kaulah perisai Sekali lagi. Bila kau Bila Kau di sisiku, pada siapapun takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Set Yesus. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja Di dalam umat ini Tuhan. hidupku. Kamu menjadi kuatku. Sekarang aku Lalu meninggikan kesetiaanmu Tuhan. kesetiaanmu besar. Sama-sama. Kau besar di dalamku. Haleluya. Kau besar di dalamku. Boleh sorakan. Yang lebih panjang lagi. Katakan, Yesus kita luar biasa. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya persilakan dulu kembali dalam hadirat Tuhan. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kau Raja yang terbesar, Allah yang perkasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau menyediakan, bahkan mencukupkan segala kebutuhan kami. Ketika kami meminta, Engkau sediakan yang terbaik bagi kami. Saat ini kami kembalikan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati persembahan-persembahan ini. Sucikan, kuduskan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh
setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Katakan Yesusku, Rajaku. Boleh sama-sama naikkan pujian ini sebagai harapanmu dalam Tuhan. Firman-Mu berkata Kau Besertaku, kami percaya Tuhan, maka kuat roh dan jiwaku. Terima kasih Tuhan, Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkah kami, di setiap langkahku percaya. Oh, sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, segenap hatimu nyatakan bagiku, bagi umat-Mu Tuhan, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan, aku berserah, Kau yang ku sembah. Oh, mari berseru bagi Yesus yang memberikan pengharapan yang baru dalam hidupmu. Nyatakan, sayapmu ku akan terbang tinggi, ku tak menyerah, Kau kekuatan dan berlindung bagiku, bagiku Tuhan. Oh, 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 oh. Kaulah pertolongan kami Yesus. Aku berserah, Kau yang ku sembah. Katakan Yesusku, Rajaku. Segenap hatimu nyatakan dengan sayap. Mari seluruh jemaat saya undang bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan Yesus Tuhan. dan perlindungan Haleluya Yesus Tuhan. Bagiku, Pertolonganku di tempat maha tinggi. hati Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah.
aman karena Tuhan senantiasa menopang kami. Ada banyak tantangan, selama Tuhan menyertai kami gak takut. Ada banyak persoalan yang kami hadapi, tapi selama Tuhan berpihak pada kami, maka kami yakin pertolongan kami begitu dekat, sehingga kami akan lepas dari semua persoalan yang ada. Terima kasih Bapa, terimalah pujian penyembahan kami, dan sebentar kami akan berikan hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengarnya. Sampaikan dengan jelas sehingga kami pulang membawa kekuatan, arahan daripada sorga bagi kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati, pikiran, roh kami, fokus dengan Tuhan, fokus dengan firman-Nya, dan biarlah kami menerima sesuatu untuk kami bawa pulang menjadi bekal, langkah-langkah kami menjalani hari-hari kami yang penuh dengan tantangan. Terima kasih Bapa, kami sambut kuasa firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita sama-sama. Amin, amin, haleluya. Silahkan duduk. Haleluya, saya ingin menyapa saudara semua, shalom. Baik, senang ada bersama dengan Bapak Ibu semua dalam kasih, berkat, pengharapan daripada Tuhan. Puji Tuhan, kita telah masuki tahun yang baru, hari demi hari kita melihat tantangan begitu banyak. Tuhan tidak menjanjikan hari akan selalu panas atau hari akan selalu hujan, tapi penyertaannya diberikan kepada kita sempurna. Katakan amin. Baik, kita mengangkat tema tahun ini Unfailing Hope atau pengharapan yang tidak gagal dari Roma pasal 5 ayat yang kelima. Tetapi seperti saya sampaikan minggu yang lalu, tidak baik kalau kita hanya cuplik-cuplik ayat, tapi kita akan melihat secara komprehensif semua ayat yang berkaitan dengan hal ini. Khususnya yang berkaitan dengan Roma 5 ayat yang kelima, sehingga kita tidak langsung membahas ke situ. Minggu-minggu depan saya mempersiapkan khotbah ke arah sana, tapi mari kita lihat mulai dari ayat yang pertama yang kita mulai minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu kita belajar tentang apa yang disebut dengan the step of hope atau langkah-langkah untuk menerima pengharapan yang tidak mengecewakan. Saudara, untuk mencapai orang memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, seseorang harus membuat langkah-langkah yang tepat atau level by level, tingkat demi tingkat untuk kita bisa mencapainya. Karena orang memiliki pengharapan ini tidak mengecewakan, tidak datang instan begitu saja. Tapi lewat proses yang panjang, setidaknya ada langkah-langkah yang kita harus ambil. Nah, minggu lalu saya mulai dengan langkah yang pertama. Adakah saudara masih mengingat khotbah saya minggu lalu? Apa langkah pertama kita untuk menerima pengharapan tidak mengecewakan? Ada yang masih ingat? Kita harus memiliki apa? Iman. Nah, luar biasa ya, tidak semua orang mengingat khotbah karena pulang khotbah ada banyak urusan dan sebagainya, harus masak, harus ngurusi kerjaan dan sebagainya, maka lupa menguap begitu saja ya. Tetapi saya berharap kita menjadi orang yang menerima firman Tuhan dengan baik. Langkah pertama menerima pengharapan tidak mengecewakan adalah harus punya iman. Karena iman itu menjadi dasar orang percaya bahwa pengharapannya nggak mengecewakan, saudara. Ada orang yang begitu yakin Tuhan itu maha kuasa, sanggup menolong, sanggup membuat mujizat. Dia nggak ragu sedikit pun. Tapi begitu dia dihadapkan masalah, pengharapannya bukan ke situ. Dia mulai berpikir gini, ya saya sih percaya Yesus sanggup. Tuhan kan maha kuasa, dia nggak kekurangan cara untuk menolong saya. Tapi dia mulai berpikir, kira-kira dia mau nggak nolong saya? Atau kira-kira ya Tuhan begitu sibuk di surga, ngurusi kan bukan hanya urusan kita saudara ya. Kan Tuhan itu di surga sibuk banget ngurusi semua orang di atas muka bumi ini. Ngatur cuaca, ngatur macam-macam, ngurusi orang satu dengan satu. Satu orang mempunyai satu pengharapan saja, berapa banyak Tuhan harus menjawab doa manusia. Kira-kira saya diperhatikan Tuhan enggak ya? Nah, ini menjadi orang gagal dalam pengharapan. Kenapa? Karena enggak yakin. Bukan enggak yakin dengan kuasa Tuhan, tapi enggak yakin Tuhan masih punya waktu enggak yang ngurusin saya gitu ya. Pernah enggak saudara berpikir begitu ya? Saya ini begitu kadang berpikir Tuhan itu begitu sibuk dengan urusan begitu banyak. Sempat enggak dia itu memperhatikan doa saya gitu ya. Nah, ini membuat pengharapan kita seringkali gagal. Makanya syarat yang pertama orang untuk menerima sebuah pengharapan yang tidak mengecewakan, dia harus yang pertama punya iman. Katakan punya iman. Nah yang kedua mari kita melihat kembali di ayat yang pertama dan ayat kedua Roma pasal 5. Sekali lagi saya akan baca untuk kita. Sebab itu kita yang dibenarkan karena apa? Iman. Jadi iman menjadi kunci pertama, langkah pertama. Ya, untuk menerima pengharapan tidak mengecewakan. Yang kedua berikutnya. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah
Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kalau saudara mau berdiri di atas pengharapan, berdiri kokoh di atas pengharapan, dengar baik-baik, saudara punya iman. Yang kedua, saya kasih garis bawah di sini. Kita harus hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Katakan damai dengan Allah. Nah, ini buku yang ditulis oleh Pak Billy Graham, bagus banget, judulnya Peace with God, atau damai dengan Allah, saudara. Nah, orang yang mau punya pengharapan tidak mengecewakan, yang mau punya unfailing hope, saudara harus didamaikan dengan Allah. Karena kalau kita nggak punya perdamaian dengan Allah, maka pengharapan kita menjadi sia-sia. Pengharapan kita pasti gagal. Saudara, saya ingin mulai mendasari dengan sebuah hal yang bersifat teologis. Saudara, ketika manusia diciptakan Tuhan, sebenarnya rancangan Tuhan itu adalah Taman Eden untuk manusia. Dia ciptakan Taman Eden, dia buat manusia, ditempatkan di dalamnya. Untuk apa? Menikmati semua berkat Tuhan. Tetapi sayangnya Taman Eden yang begitu indah, semua penuh dengan kelimpahan. Bahkan manusia dekat dengan Allah, tinggal bersama dengan Allah. Ternyata manusia jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 3 membuat manusia jatuh dalam dosa dan manusia akhirnya harus menerima kutuk yang begitu berat dalam hidupnya, dan yang paling berat adalah manusia terusir dari Taman Eden. Dalam Kejadian 3 ayat 23, Alkitab menuliskan, lalu Tuhan Allah mengusir manusia itu, mengusir dia dari Taman Eden, supaya manusia itu mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ini hukuman terberat manusia, yaitu diusir dari Taman Eden, saudara. Sehingga yang terjadi, manusia tidak lagi hidup di Taman Eden. Ingat baik-baik, Taman Eden sebenarnya rancangan Tuhan buat manusia. Tapi sayangnya dosa membuat manusia jatuh sehingga manusia terusir dari Taman Eden. Nah, dengar baik-baik. Pengusiran ini membuat manusia keluar dari Taman Eden, memberikan gambaran bahwa manusia dalam sebuah ungkapan geografis, manusia terjadi pemisahan spiritual dengan Allah. Allah di Taman Eden, manusia keluar dari Taman Eden, terpisah dari Tuhan dan membuat, perhatikan, manusia tidak layak lagi untuk berdekatan dengan Allah karena dosa. Ingat, dosa membuat manusia tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah benci manusia, tapi Tuhan benci dosanya. Sehingga dosa yang melekat kepada manusia membuat Allah berkata, kamu gak bisa dekat. Saudara, dan inilah yang membuat manusia tidak lagi bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan kembali. Saudara, keluarnya manusia dari Taman Eden membuat perubahan besar, saudara. Dosa membuat perubahan besar terhadap diri manusia yang membuat hal-hal seperti ini terjadi. Yang tadinya hidup berkelimpahan, semua ada di Taman Eden. Mau apa saja ada, saudara, di Taman Eden. Dan ketika mereka keluar di Taman Eden, mereka harus mengusahakan untuk makanan mereka. Sehingga dari hidup berkelimpahan menjadi hidup berkekurangan. Ini dosa membuat hal ini terjadi. Yang kedua, dulu manusia itu bekerja. Saudara ya, makanya saya ngomong begini ya. Ketika manusia dikutuk Tuhan, khususnya khususnya Adam ya, dengan berpeluh engkau akan mengusahakan tanah di mana engkau akan makan. Bahkan ketika diusir dari Taman Eden, dikatakan kamu akan bekerja untuk mengusahakan makananmu. Manusia, salah satu kutuknya adalah mereka harus bekerja. Pertanyaan saya, emangnya Adam dan Hawa di Taman Eden enggak bekerja, saudara? Kerja enggak? Adam dan Hawa di Taman Eden kira-kira apa yang kerjaan mereka? Halo, duduk-duduk, kongko-kongko, mainan HP. Halo, nge-game? Enggak, saudara. Kejadian 2 ayat 15 berkata manusia diciptakan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa mereka udah bekerja. Tapi ketika jatuh dalam dosa dikutuk, kamu akan bekerja. Loh, piye toh? Maksudnya gimana? Berarti dulu itu bekerja gimana posisinya? Saudara dengar baik-baik ya. Dulu manusia bekerja untuk menggenapi rencana Tuhan. Jadi bekerja itu rencana Tuhan buat kita. Katakan amin. Memberikan kita mencapai potensi tertinggi kita dengan bekerja. Tapi setelah dikutuk, mereka jatuh dalam dosa, kutuk bekerja adalah kutuk untuk cari makan. Untuk kelangsungan hidup. Jadi saya mau katakan,
Kalau saudara hari ini bekerja, dengar baik-baik. Mari kita bekerja untuk memenuhi rencana Tuhan. Amin. Bekerja dengan sukacita. Jangan bekerja untuk kelangsungan hidup kita. Karena dalam hidup kita bukan hanya soal makanan minuman, bukan hanya soal penghasilan, tapi dalam hidup kita tersedia namanya berkat. Berkat dan penghasilan itu beda, saudara. Penghasilan itu bisa dihitung. Saudara bekerja di sebuah perusahaan. Saya tanya penghasilanmu berapa? Anda akan menyebutkan jumlah gaji yang Anda terima dalam sebulan. Betul? Kalau dia pekerja harian, dia akan berkata, saya akan digaji sehari sekian. Itu penghasilan. Saya tanya kepada saudara, saudara bisnis rumah makan, bisnis buka toko, saya tanya berapa penghasilanmu? Saudara akan ngomong, keuntungan dari semua setelah dikurangi biaya-biaya karyawan, kulaan, dan saya punya penghasilan sekian. Kenapa? Dari usaha itu. Tapi berkat itu nggak bisa dihitung dengan hal seperti itu, saudara ya. Berkat itu nggak bisa hitung-hitungan dengan angka. Karena berkat itu tersedia bahkan di luar apa yang kita pikirkan. Amin. Saudara, itulah berkat. Sehingga beberapa orang bercerita, Pak, kalau pandemi kemarin saya berpikir penghasilan saya habis. Tapi ternyata bukan penghasilan saya terima berkat. Sehingga walaupun hitung-hitungan di atas kertas nggak cukup, tapi bisa saja mencukupi kehidupan hari demi hari. Kenapa? Karena itu berkat. Yang ngerti katakan amin. Jadi dengar baik-baik, sebelum manusia jatuh dalam berdosa dia bekerja. Tapi bekerja untuk menggenapi rencana Tuhan. Bekerja dengan sukacita. Tapi ketika jatuh dalam dosa, mereka mulai bekerja untuk kelangsungan hidup, saudara. Maka inilah yang terjadi. Saya berharap, saya berdoa, saudara bekerja dengan sukacita untuk memenuhi kehendak Allah dalam hidup kita, amin. Saya berdoa tidak ada jemaat di sini bekerja untuk kelangsungan hidup. Karena kita akan bekerja dengan sukacita. Kenapa? Karena kita akan menggenapi rencana Tuhan. Dan berkat Allah akan dicurahkan dalam hidup kita. Kita bekerja bukan untuk kelangsungan hidup. Sehingga banyak orang yang ketika kehilangan pekerjaan, kehilangan order, toko mulai sepi, mereka berpikir habis kali ini saya. Saudara enggak. Karena kita percaya ada Tuhan yang menyertai kita. Katakan amin. Nah saudara, itu yang terjadi. Dosa membuat keadaan manusia berubah. Yang tadinya bekerja untuk tugas kerajaan Allah, sekarang bekerja untuk kelangsungan hidup. Kalau enggak bekerja mati, saudara. Yang berikutnya sehat. Dulu di Taman Eden sehat. Kenapa? Karena ada kemungkinan manusia nggak bisa sakit. Bahkan umurnya panjang. Loh kok bisa Pak Tony? Karena di dalam Taman Eden ada namanya pohon kehidupan. Baca kitab Kejadian. Pohon kehidupan itu Alkitab berkata daunnya kalau dipetik dimakan manusia, sakit apapun sembuh. Saudara capek, Adam capek ngurusi kerjaan sepanjang hari, badan pegel-pegel. Saudara dia tinggal petik saudara. Daun dari pohon kehidupan, dia akan sehat kembali, saudara. Dia punya kemampuan tuh hidup panjang, bahkan ditafsir oleh seorang penafsir Alkitab, manusia dirancang hidup kekal, saudara. Nggak bisa mati. Kenapa? Karena ada pohon kehidupan di dalamnya. Saudara, dan dulu manusia dekat dengan Allah di Taman Eden. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, diusir dari Taman Eden sehingga jauh dari Tuhan. Maka pengharapannya mulai menjadi ragu-ragu nih. Tuhan dengar nggak doa saya? Ketika saudara sakit, saudara berharap Tuhan saya minta sembuh. Tapi saudara mulai berpikir kira-kira Tuhan dengar nggak doa saya ya? Kira-kira Tuhan perhatikan saya nggak ya? Kenapa? Karena posisi kita sudah menjauh. Tapi oleh anugerah Tuhan yang luar biasa, ini yang terjadi saudara. Ini yang memberikan kepada kita pengharapan yang kekal. Bagaimana Tuhan memberikan kasih, yaitu Kristus. Kasih Kristus itulah yang memampukan kita. Kasih Allah itulah yang memampukan kita untuk berdamai dengan Allah. Yesus mendamaikan hubungan kita yang tadinya terpisah. Allah ini manusia. Lewat Yesus Kristus diperdamaikan. Maka mari baca Roma 5 ayat yang kelima menjadi ayat mas kita. Saudara harus pahami kalimat ini. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena apa? Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Kasih Allah itulah Yesus Kristus yang membuat kita damai dengan Tuhan. Sehingga kita mengalami pemulihan dengan Tuhan. Sehingga ada 3 opsi yang terjadi. Yang pertama, damai dengan Allah membuat hubungan dengan Tuhan dipulihkan. Yang tadinya jauh Tuhan di Taman Eden, manusia keluar dari Taman Eden. Sekarang diperdamaikan. Manusia mulai pulih hubungannya dengan Tuhan. Nah ini satu yang luar biasa saudara. Yang tadinya menjauh sekarang dipulihkan saudara.
Saya kalau mengajar di kelas newcomers, yang belum ikut kelas newcomers, saudara siapkan diri, karena kita akan segera masuk kelas newcomers kembali. Saudara, perhatikan, saya selalu menjelaskan begini. Ketika manusia hidup di Taman Eden bersama dengan Allah, inilah manusia misalnya ya. Gelas aqua ini adalah gambaran manusia. Ini adalah Allah, pointer saya ini Allah misalnya. Mereka dulu dalam hidup dalam standar. Ini standar kehidupan Taman Eden di sini. Hidup bergaul dengan Allah. Tapi sayangnya Kejadian 3 menuliskan, manusia jatuh dalam dosa. Katakan jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa, jatuh di bawah nih. Sehingga Allah tinggal di Taman Eden, dengan kemuliaannya manusia jatuh di dalamnya. Terjadi jurang, pemisah yang berat, yang jauh. Pertanyaan saya, adakah manusia rindu untuk kembali kepada Tuhan? Punya kerinduan. Manusia diciptakan sebagai makhluk agamis, makhluk religius. Sebelum ada agama, manusia selalu menyembah apa saja yang mereka lihat sebagai satu hal yang superior. Orang Jepang melihat matahari, hebat, panas, disembah. Orang melihat sapi, disembah. Di Penang ada kuil namanya kuil ular. Ular di dalam itu berkeliaran, disembah. Di India ada kuil tikus namanya. Di dalamnya ada tikus yang berkeliaran. Manusia sembah tikus. Kalau ke sana membawanya persembahannya susu, saudara. Tuang di sebuah nampan, tikus akan minum susu. Mereka sembahyang. Doa mereka akan dijawab kalau tikus itu merambat ke tubuhnya. Serem ya. Tapi itulah manusia. Selalu mencari sesuatu untuk disembah. Semua hal-hal yang berbau mistis disembah. Makanya setan senang di bagian itu. Di daerah Kali Putih, Muntilan keluar arah Jogja. Anda tahu pernah terjadi letusan tahun 2010. Merapi meletus dan kemudian diiringi dengan bencana susulan. Yaitu lahar dingin, ya kan? Batu-batu yang di puncak mulai turun ke bawah sampai menutup jalan, mutus jalan antara Magelang dan Jogja. Batu-batu segede bis, segede mobil ada di tengah-tengah jalan, saudara. Dan mereka mulai membersihkan. Nah, mulai omong dari mulut ke mulut ada cerita, ada satu batu yang nggak bisa dipindahkan katanya. Karena kalau mau dipindahkan malamnya orang dikasih mimpi, besoknya mau pindahin badannya panas. Nah saudara, sehingga orang mulai takut, mulai berpikir ini batu ini spesial. Sehingga kalau saudara sekarang lewat itu batu masih ada di pinggiran. Dan yang aneh adalah mulai ada sesajen di sana. Mulai ada kembang, mulai ada sajen, ditaruh di atas batu itu. Saudara tahu sadar gak? Bahwa itulah kerjaan iblis. Iblis suka untuk membuat hal begitu. Yang tadinya nggak ada setannya, manusia sembah-sembah, ada setannya sekarang kan. Setan senang, loh tadinya nggak ada, sekarang disembah. Udahlah, sesekali tak menampakkan diri lah supaya orang mulai menjadi makin yakin, kayak begitu saudara ya. Maka dengar baik-baik, manusia mencoba mencari apa saja disembah. Manusia jatuh dalam dosa, mencoba kembali kepada Tuhan di posisi ini. Caranya lewat apa? Mulai manusia berkata, lewat perbuatan baik. Kalau kamu mau jadi orang yang sampai ke surga, harus berbuat baik. Itu syarat manusia. Pertanyaan saya, bisa nggak manusia masuk ke surga dengan perbuatan baik? Nggak bisa, saudara. Karena surga ini tuntutannya adalah sempurna, excellent. Sempurna itu 100% harus sempurna. Pertanyaan saya, ada nggak manusia yang baiknya 100%? Nggak ada. Nggak ada manusia baiknya 100%, saudara. Sesekali saya sebagai pendeta kadang juga jengkel, kadang tersinggung, kadang marah ya kan. Manusia kadang bisa berpikir buruk tentang seseorang, ya. Saya sebagai manusia seringkali juga jatuh dalam hal itu. Manusia nggak bisa baik 100%. Jadi kalau kamu masuk surga dengan perbuatan baik, Anda harus baiknya 100%. Nggak pernah ngerasani orang, nggak pernah pikir buruk sama orang, nggak pernah ngamuk-ngamuk. Sudah baik 100%. Ditipu karyawan, saudara berkata shalom, haleluya. Saudara diunek-unek ke orang ngomong puji Tuhan. Saya rasa manusia ini mungkin gak ada seperti itu ya. Tetapi saya mau katakan, gak ada manusia baiknya 100%, saudara. Maka perbuatan baik menjadi gagal, maka jangan sombong dengan perbuatan baik. Saya mendengar orang ngomong, Pak saya gak usah jadi Kristen Pak, saya lebih baik dari orang Kristen. Ya kan? Itu orang Kristen, hidupnya masih suka nyakitin orang. Saya orang Kristen Pak. Saya bukan orang Kristen, tapi saya berbuat baik. Gak pernah nyakitin orang. Jangan sombong. Perbuatan baik itu gak bisa bawa kita masuk surga, saudara.
perbuatan baik itu adalah tanggung jawab kita setelah kita jadi orang Kristen. Ketika kita terima Yesus, Yesus kan baik. Saudara harus menyatakan perbuatan baik, amin. Perbuatan baik bukan untuk membeli sorga. Dan kemudian manusia berkata, oke, gagal. Maka ngomong begini, baik kalau mau masuk sorga harus amal. Pertanyaannya, kalau masuk surga dengan cara amal, berapa banyak uang nilainya yang bisa kita bayar untuk masuk surga? Untuk bisa hidup bersama dengan Allah. Gak bisa, saudara. Mungkin saudara berkata, Pak, saya punya teman yang baik, Pak, suka menolong saya. Saya pernah diberkati dengan angka yang cukup besar. Saya tanya kepada saudara ya, Yesus pernah ketemu dengan anak muda yang berkata, Tuhan, bagaimana saya berkenan kepada kerajaan Allah? Tuhan berkata, jual seluruh hartamu, serahkan kepada orang miskin. Seluruh hartamu loh, saudara. Orang muda ini, Alkitab berkata, orang muda ini karena kaya, dia menjadi nggak sampai ke situ. Dia ngomong, Tuhan maaf, saya belum bisa melakukan itu. Mungkin orang muda ini pernah memberi. Mungkin orang muda ini dikenal sebagai sukarelawan. Orang yang amalnya besar. Tapi Yesus menuntut kalau mau amal seluruhnya. Saudara, ada orang yang menabur dengan uang yang tampak besar. Ada orang memberkati misalnya sebuah pelayanan. Orang di yatim piatu ngasih 5 juta. Angkanya kelihatan besar. 10 juta, 20 juta angkanya besar. Jangan salah, di rekeningnya dia 500 juta saudara. Sehingga ngasih 10 juta itu bukan sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena dia masih punya stok yang banyak. Dengar baik-baik ya. Nah Yesus berkata, kalau kamu memberi, masuk surga dengan cara memberi seluruhnya. Mana ada orang memberikan seluruhnya, saudara? Maka damai dengan Allah membuat hubungan kita sebenarnya, Yesus menyatukan hubungan kita dengan Allah. Sehingga, dengar baik-baik ya, karya Yesus kemudian orang berkata begini, kalau perbuatan baik gagal, kalau amal itu nggak bisa membuat masuk surga, terus gimana? Manusia kemudian mengusulkan, kalau mau masuk surga dengan cara beragama. Punya agama. Maka muncullah agama, Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, termasuk Kristen. Diberikan. Oke, pilih salah satu agama supaya kamu bisa masuk surga. Pertanyaan saya, bisa nggak manusia masuk surga dengan cara beragama? Pertanyaan saya, saudara masuk jadi Kristen, kira-kira saudara masuk surga apa enggak? Bisa nggak kekristenan membawa Anda masuk ke surga? Saya ngomong ya enggak bisa. Kristen tidak bisa membawa saudara masuk surga. Karena bukan agama. Karena kalau saudara mau bicara agama berarti saudara harus melakukan seluruh perintah Tuhan di dalam kitab sucinya. Saudara, di dalam Alkitab ada ribuan ayat. Dari Kejadian sampai Wahyu. Saudara, bisakah kita melakukan seluruh ayat di dalam Alkitab? Gak bisa, saudara. Saya pun pendeta, saya ngomong gak bisa seluruhnya saya bisa melakukannya. Jadi orang yang mau masuk surga dengan cara agama, dia harus melakukan seluruh agamanya tanpa gagal satu ayat pun. Tidak bisa. Sehingga manusia gagal untuk mencapai standar Allah. Di Taman Eden. Tapi Yesus dalam peristiwa Natal, dengar baik-baik, lihat ke depan. Karena yang di bawah gak bisa naik ke atas. Opsi yang paling memungkinkan, lihat baik-baik. Yang di atas, turun ke bawah. Karena yang dari atas turun ke bawah, dia bisa naik kembali, membawa yang di bawah, naik ke surga. Allah yang turun ke bawah, mengangkat manusia untuk naik ke atas, itu namanya Yesus Kristus. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Allah yang turun ke bumi, naik membawa manusia, hubungan dekat dengan Allah kembali, itulah Yesus. Sehingga damai dengan Allah membuat hubungan kita dengan Tuhan yang tadinya terpisah, disatukan. Sehingga pengharapanmu tidak pernah gagal. Kenapa? Karena kita bukan lagi hamba. Kita bukan lagi seteru Allah. Baca Galatia 4 ayat yang ke-7. 2, 3. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Katakan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Katakan amin. Kita bukan lagi hamba. Pengharapan kita tidak mengecewakan. Kita memiliki unfailing hope karena kita ini anak. Jadi kalau anak minta, saudara pasti dengar oleh bapaknya.
Makanya saya katakan, saudara sebagai anak Tuhan, mari kita minta kepada Allah. Dan kita minta, kenapa kita ini anak? Anak itu nggak pernah sungkan meminta sama bapaknya. Betul? Kalau anak saya Elhanan, mau minta makan, saya ngomong, minta sana sama Tante Ina. Pasti dia sungkan ngomongnya, ya kan? Walaupun kalau ngomong pasti dikasih. Misalnya ke rumah makan si Ina, ketok-ketok dan ngomong, Tante Ina, El belum makan nih ya. Minta dong nasi goreng, pasti dikasih. Tapi kan ngomongnya sungkan, ya kan? Karena kan bukan anaknya. Tapi kalau dia lapar, minta sama saya bapaknya, ya sawayah-wayah saudara. Kapan saja Pak lapar. Kenapa? Enggak perlu sungkan, makanya dengar baik-baik ya. Saudara nanti kita berdoa, jangan sungkan minta sama Tuhan. Amin. Ada sebuah pengajaran yang berkata kalau sama Tuhan itu puji saja, sembah-sembah. Jangan minta-minta kayak orang susah saja. Saudara, lu kita ini anak nih. Kepada siapa kita minta kalau bukan kepada Bapak? Katakan amin. Jujur saya sebagai hamba Tuhan juga hampir 70% doa saya adalah minta sama Tuhan. Saya minta loh. Saya minta semua. Saya minta berkati, saya minta anak-anak saya diberkati, saya minta pelayanan diberkati. Minta. Kenapa? Karena kita ini anak. Dan kita tidak kecewa karena kita punya Bapa. Dan kita juga adalah ahli waris kerajaan Allah. Katakan amin. Jadi Yesus kasih Allah itu mendamaikan kita dengan Allah. Dan damai sejahtera dengan Allah, peace with God, membuat kita pulih hubungan dengan Allah. Yang kedua, saudara, ini dia ya, ini kesimpulannya. Pengharapan kita tidak mengecewakan dan gagal karena kita anak dan ahli waris kerajaan Allah. Nah yang kedua, damai dengan Allah membawa kita kembali tinggal di dalam Tuhan. Kembali dalam suasana kehidupan Taman Eden. Sehingga hidup kita bukan lagi berkekurangan, tetapi hidup kita dalam kelimpahan. Hidup kita akan diberkati Tuhan dengan kekuatan. Kita bekerja bukan lagi untuk menyambung hidup, tapi kita bekerja untuk sukacita sorgawi. Katakan amin. Saudara saya rindu ya, saudara ini bekerja untuk sukacita sorgawi. Ya, jangan sehingga ketika saudara bekerja, saudara nggak pernah ngeluh dengan mulut saudara. Karena saudara bekerja untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, apapun hasilnya itu bonus lah ya. Jadi kita bekerja untuk memenuhi kehendak Allah. Nah, damai dengan Allah membuat kita ini kembali disatukan dan tinggal dalam suasana Taman Eden yang indah saudara. Sehingga kita mulai tinggal di dalam Tuhan. Dan kalau kita tinggal di dalam Tuhan, pengharapan kita tidak mengecewakan. Kenapa? Karena janjinya begitu luar biasa. Yuk kita lihat sama-sama. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, baca sama-sama dengan suara keras, 2, 3. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan katakan mintalah. Katakan apa saja. Saudara minta apa saja. Yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Pengharapan kita tidak pernah gagal. Kalau kita diperdamaikan dengan Allah. Karena sekarang Allah bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang begitu dekat. Allah bukan pribadi yang hanya tinggal di sorga, tapi Allah yang tinggal. Bahkan ketika saudara berkata, Tuhan. Yesus berkata, Alkitab berkata, Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Amin. Ketika saudara menyebut dia, Tuhan tolong, dia turun untuk memberikan perlindungan. Tuhan bukan jauh, tapi Tuhan dikatakan tinggal di dalam hidup kita. Ada sebuah lagu berkata, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Yes, itu lagu yang memberkati kita. Tapi saya berkata Tuhan tidak hanya ada di sekeliling kita. Dia bahkan tinggal di dalam hati kita. Katakan amin. Dia bukan hanya tinggal di sekeliling kiri kanan kita saudara. Dia bukan hanya ada di depan, di belakang kita. Dia tinggal di dalam hidup kita. Jadi kalau dia tinggal di dalam hidup kita, saudara minta apa saja. Saya nanti minta saudara untuk berdoa, minta apa saja. Persiapkan doa saudara. Minta apa saja, saudara. Maka Tuhan berkata, kamu akan mengalami. Ketika engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja, kamu akan menerimanya. Katakan amin. Maka hari ini terima janji Tuhan ini. Engkau tidak akan dikecewakan dengan semua pengharapan kita. Pengharapan kita didengar oleh Tuhan. Bahkan pengharapan kita
Tuhan berkata, aku akan mengabulkannya. Ketika kita berdamai dengan Allah. Ketika kita nggak damai dengan Tuhan, bahkan menjadi musuh Allah, kita jauh, gak heran banyak orang gagal di dalam pengharapan. Gak heran banyak orang pengharapannya kecewa. Kenapa? Karena doanya nggak pernah didengar oleh Tuhan. Tapi hari ini Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Kasih Allah itulah yang membuat kita damai dengan Tuhan. Sehingga kita bukan lagi setru Allah. Kita bukan lagi jauh dari Allah. Bahkan Allah tinggal di dalam diri kita. Setiap awal bulan kita melakukan perjamuan kudus. Saya selalu membaca perjamuan kudus adalah sebuah penyatuan. Tuhan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Yesus. Katakan amin. Maka inilah yang menjadi berkat kita. Saudara tinggal berseru. Dia akan mendengar dan menjawabnya. Tidak usah takut saudara ya. Inilah pengharapan. Saya tidak sedang jual janji-janji manis. Tetapi saya menyampaikan firman Allah. Jadi ini janji Tuhan. Ini bukan tulisan saya. Firman Tuhan berkata, kalau kamu tinggal di dalam aku, kalau engkau sudah diperdamaikan dengan Allah, maka kamu minta apa saja, maka permintaan mereka akan dikabulkan. Saudara, ini berkat firman Tuhan yang indah buat kita. Yang terakhir, saudara, damai dengan Allah membuat hidup kita dalam berkat Tuhan. Yang tadinya hidup berkekurangan, Tuhan pasti akan memberikan banyak kelimpahan. Hidup dalam damai Tuhan, Dia memberikan penyediaan-penyediaan. Orang tua mana yang tega melihat anaknya hidup berkekurangan, sementara orang tuanya berkelimpahan? Orang tua mana yang dia punya segalanya, dia membiarkan anak-anaknya hidup keleleran, minta-minta kepada tetangga untuk makan? Saya rasa nggak ada orang tua seperti itu. Allah kita, Allah yang punya segalanya, Dia tidak akan membiarkan kita nangis-nangis setiap hari dalam pergumulan untuk mencukupi kebutuhan kita. Dia pasti akan menyediakan. Amin. Kalau Dia adalah Allah yang hebat, kalau Dia adalah Allah, dokter sekali dia saudara dokter, Dia juga tidak akan mengizinkan semua orang hidup dalam penderitaan. Dia tahu bagaimana cara menolong kita. Dia tahu bagaimana di batas ambang kekuatan kita, Dia siap untuk memberikan pembebasan. Saudara, mari kita melihat bagaimana Allah membuat hidup kita ada dalam berkat-berkat Tuhan yang sempurna. Saudara, berkat bukan soal bicara soal materi. Alkitab menceritakan seorang yang bernama Abraham, hidup dalam berkat Tuhan. Saya akan baca Kejadian 24 ayat yang pertama. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta baca sama-sama, diberkati Tuhan dalam segala hal. Saudara, pemain musik bisa siap? Diberkati Tuhan dalam segala hal. Saudara, baik secara keuangan, Abraham diberkati menjadi orang yang kaya raya. Bahkan Raja Mesir berkata, Abraham, kamu jangan tinggal di Mesir. Abraham tanya, kenapa Raja? Karena ternakmu lebih banyak dari ternakku, hartamu lebih banyak dari hartaku. Jangan-jangan orang lebih taat sama kamu daripada aku rajanya. Karena Alkitab berkata, seluruh ternaknya Abraham bisa menutup semua wilayah Mesir, saudara. Diberkati dalam pekerjaan, diberkati secara keuangan, diberkati dengan janji-janji Tuhan. Punya anak keturunan yang memberkati, banyak lain. Berkat Tuhan juga ada dalam kehidupannya, dalam bentuk siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati Tuhan. Saudara, betapa luar biasanya orang yang diperdamaikan dengan Tuhan. Dan siapa yang bisa memperdamaikan kita dengan Allah? Hanya satu, Yesus Kristus. Katakan Yesus. Dan ketika kita diperdamaikan, tidak ada lagi sekat. Tidak lagi penghalang. Tidak ada lagi sebuah kesulitan. Tidak ada lagi hal-hal yang membuat kita takut. Karena selama Dia ada bersama dengan kita, maka Tuhan siap memberikan kita jalan keluar. Amin. Abraham telah lanjut usia. Di akhir hidupnya, Alkitab memberi kesaksian dia diberkati dalam segala hal. Saya rindu hari ini, jemaat di tempat ini, makin ke belakang, harusnya hidup kita bukan makin susah. Katakan amin. Biarlah kita mulai damai dengan Tuhan. Bereskan dosa-dosa kita. Pulih hubungan dengan Tuhan. Kalau orang pulih hubungan dengan Tuhan, dia akan mengalami progres, increase, peningkatan. Makin hari bukan makin susah, tapi makin hari makin diberkati Tuhan. Makin hari bukan makin lemah, makin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Makin hari makin kau disembuhkan Tuhan. Makin hari
engkau makin diberkati Tuhan. Makin hari engkau makin sukacita untuk mengalami berkat-berkat Allah. Ini yang harusnya terjadi. Kenapa? Karena kita diperdamaikan dengan Tuhan. Dulu yang doanya nggak dijawab, sekarang dijawab. Coba bayangin, harusnya hidup kita lebih baik dong. Amin. Kalau dulu nggak pernah diperhatikan Tuhan, kita berseru seolah-olah doa kita hanya mentok di plafon atas kamar kita. Sekarang doa kita tembus sampai ke sorga. Harusnya hidup kita menjadi lebih baik, saudara. Pengharapan kita nggak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita. Dan kasih Allah itu adalah Yesus Kristus. Katakan amin. Kristus yang memperdamaikan kita dengan Allah. Dan kalau kita diperdamaikan dengan Allah, maka kita pulih hubungan dengan Tuhan. Ada kemungkinan hidup kita banyak diberkati Tuhan lebih dari sebelumnya. Bahkan kita dikembalikan kepada posisi yang lama. Kalau selama ini kita bekerja untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk makan. Tapi hari ini saya berdoa, saudara mulai bekerja dengan sukacita. Karena sedang melakukan untuk sesuatu pekerjaan Tuhan. Saudara bekerja untuk memenuhi kehendak Allah. Bekerja bukan untuk makan. Uang yang lebih, penghasilan yang lebih, saudara bisa jalan-jalan, saudara bisa makan-makan, saudara bisa tamasya. Dengar baik-baik, itu bonus. Itu bonus. Bukan saudara bekerja untuk itu. Saudara bekerja bukan untuk makan. Tapi ketika saudara bekerja, Tuhan memberkati apa yang kau makan. Amin. Sehingga kau bisa diberkati. Mari bekerja bukan dengan bersungut-sungut. Bekerja bukan untuk bagaimana anakku bisa sekolah. Bagaimana supaya keuanganku bisa ada. Bagaimana kami supaya bisa tetap makan. Bukan. Bekerja untuk melakukan kehendak Allah. Rekening yang bertambah. Saudara bisa ganti mobil, ganti motor. Saudara bisa jalan-jalan. Itu bonus. Katakan amin. Itu berkat yang tidak pernah kita pikirkan. Saya bekerja kok. Dan Tuhan yang memikirkan itu semua bagi kita. Katakan amin. Maka hari ini pengharapan kita ditentukan ketika kita diperdamaikan dengan Allah. Jangan takut untuk menghadapi hari-hari kita. Selama kita damai dengan Allah, peace with God, maka berkat Allah tidak akan pernah jauh dari kita. Amin. Sejam kita bagi beri bersama-sama. Haleluya Yesus Tuhan. Oh, Engkaulah Tuhanku, dasar pengharapanku. Yesus, saat jalanku buntu, tanpa arah yang dituju. Katakan dengan imanmu, pegang firman-Mu. Jangan menjadi lemah, tapi ku kuatkan kepercayaanku. Janji-Mu, janji-Mu sempurna terjadi di hidupku. Oh, pengharapanku hanya pada Yesus yang tak pernah mengecewakan. Pengharapanku takkan pernah gagal. Harapanku kan menjadi nyata. Pengharapanku hanya pada Yesus yang tak pernah mengecewakan. Pengharapanku takkan pernah gagal. Harapanku kan menjadi nyata. Saya beri kesempatan suruh beberapa menit ke depan untuk berdoa. Minta apa saja. Tidak usah ragu. Dia Bapak kita. Tidak usah dipagari oleh teologi-teologi yang berkata, ya kita akan berdoa sesuai dengan kemampuan kita. Tinggalkan. Hari ini firman Tuhan berkata, kalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja. Pegang itu, saudara. Jangan dibatasi dengan hal-hal yang membuat saudara mau berharap saja takut.
Mau minta saja takut, saudara. Tapi hari ini, maukah kita berharap kepada Tuhan? Pengharapanmu tidak mengecewakan. Pengharapanmu tidak pernah gagal. Dan minta apa saja. Yuk beberapa saat saya minta saudara mulai berdoa secara pribadi, minta apa saja. Engkau minta kesehatan, engkau minta kesembuhan, engkau minta diberkati keuangan, engkau minta harta, engkau minta apa saja. Sementara saudara berdoa, singer akan menaikkan pujian ini. Saudara berdoa dengan sepenuh hatimu. Mulai dari sekarang, setiap orang berdoa. Haleluya. Yesus korabakasi karamalamalamalamala. Engkaulah Tuhanku. Biar singer saja menyanyikan, saudara berdoa. Dasar saat jalanku buntu, terus berdoa, Tuhan berkati anak-anak yang dituju. Ku pegang firman-Mu, ku kuatkan kepercayaanku. Terus berdoa, minta apa saja. Dia ada di tengah-tengah kita dan siap menjawab. Janji-Mu sempurna terjadi. Terus singer akan menyanyi dan kita terus berdoa. Harapanku, Tuhan berkati anak-anak, Tuhan berkati keuangan, Tuhan berkati. Kami butuh fasilitas hidup. Kami butuh motor, kami butuh apa saja. Jika kau membutuhkan, Allah sanggup menolongmu. Aku butuh keluargaku dipulihkan. Aku butuh keluargaku mengalami sukacita. Doa, minta apa saja. Sekata karama-lama. Yang sudah selesai berdoa, mari kita naikkan pujian sama-sama. Pengharapanku hanya pada Yesus yang tak pernah mengecewakan. Pengharapanku takkan pernah gagal. Harapanku diberkati firman Tuhan, diberkati doa-doa anak-anakmu di tempat ini. Tidak ada doa yang sia-sia. Engkau tahu bagaimana memberkati kami. Engkau tahu bagaimana cara untuk menolong kami. Engkau Allah yang tidak pernah menahan berkat-Mu. Engkau bukan Allah yang pelit. Engkau Allah yang murah hati. Dan kami yakin itu. Itu menjadi dasar pengharapan kami, Tuhan. Kasih Kristus dalam hidup kami. Engkau dengar seruan setiap doa anak-anakmu di tempat ini ketika kami minta apa saja. Ada yang minta kesehatan, ada yang minta pemulihan keluarga, ada yang minta untuk sukacita, ada yang minta untuk berkat-berkat materi. Kami percaya Engkau tidak pernah kekurangan cara. Engkau Allah yang maha mampu. Engkau Allah yang punya segalanya. Dan pasti Engkau akan memberikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami kuat untuk menjalani hari-hari kami. Mulai hari ini kami tidak lagi takut untuk berharap. Karena pengharapan kami tidak mengecewakan. Kami punya unfailing hope. Pengharapan yang tidak pernah gagal. Karena Tuhan yang mengabulkannya. Terima kasih Bapa. Kiranya berkat kami Allah menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Kita sama-sama, amin, amin. Silakan duduk. Berarti saudara sekarang sudah punya 2 langkah untuk menerima pengharapan tidak mengecewakan. Yang pertama apa? Iman. Yang kedua, damai dengan Allah. Ya, diperdamaikan dengan Allah. Peace with God. Saudara, ini kira menjadi satu berkat untuk kita ingat-ingat. Minggu besok kita akan skip dulu untuk seri khotbahnya. Karena minggu depan kita akan ada tamu, ya.
Ini saya membimbing mereka, tetapi mereka yang selalu berkata bahwa kami ini anak-anak rohani Pak Tony. Ya, saya bersyukur mengenal keluarga ini yang terus ada di dalam pertumbuhan iman, mulai dari pertumbuhan awal, pertobatan, sampai mulai mengenal Tuhan dengan menyala-nyala, sehingga hari ini saya melihat keluarga ini tetap melayani Tuhan. Ya, saya cukup terus berdoa ya, ada banyak keluarga-keluarga ini muncul di jemaat ini ya. Keluarga ini punya beban pelayanan yang sangat besar. Pak Daryanto, itu suaminya adalah seorang pebisnis yang sangat sibuk. Dia, kalau orang Jogja pasti tahu, Padis Advertising, ya, itu beliau yang punya. Ya, tulisan Alitia di atas, sama tulisan Christmas waktu kita Natal, itu sumbangan dari beliau, persembahan dari beliau. Kalau di Magelang langganannya cukup banyak, salah satunya toko Mas Mustika, Puri Asri itu kalau bikin letter, bikin apa, Pak Daryanto yang membuatnya, saudara ya. Padis Advertising, kalau Jogja sangat terkenal, saudara ya. Di Magelang langganannya juga cukup banyak, saudara. Orang sibuk, tapi membuka hatinya untuk melayani Tuhan. Istrinya, Ibu Yuli, itu salah satu dosen yang senior di Jogja, ya. Dia mengajar di berbagai perguruan tinggi, dia punya gelar S3, doktor, ya, Dr. Yuli Setiawati, itu dia dekat dengan pemerintah, dekat dengan keraton, beliau adalah orang yang berpendidikan tinggi, sebagai seorang dosen, doktor, dan dia sedang mengusahakan untuk banyak menulis karena dia mengejar untuk di usia tertentu dia akan sampai profesor, saudara ya. Luar biasa saya pikir ya. Orang sibuk kayak gini membuka rumahnya untuk ibadah, untuk komsel. Garasinya mobilnya dikeluarkan, disetting untuk ibadah. Dia sediakan LCD, dia sediakan mimbar, dia sediakan kursi-kursi untuk orang beribadah. Ya, saya rasa kita mesti berdoa ya, jemaat di tempat ini punya hati yang sama ya. Dan mereka berkata, Pak, kami ini anak rohani Pak Tony. Kami dibimbing Pak Tony. Beberapa waktu yang lalu mereka ulang tahun pernikahan yang ke-25, saya diminta untuk memberkati ulang ya. Ada bukan memberkati ulang sih, tapi rekomitmen. Dia kembali pakai baju nganten dan lain sebagainya, bikin prosesi, mengucapkan janji nikah kembali supaya kembali cinta mereka menyala-nyala. Wow, luar biasa ya. Dan puncaknya ketika beberapa waktu yang lalu mereka tanya, Pak Tony, kami sudah mengikuti arahan Bapak untuk kami melayani, mempersembahkan rumah, pelayanan, waktu, dan lain sebagainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kira-kira Pak Tony ada usul apa lagi? Nah, saudara, saya ngomong begini, sudahlah, kalian kan jadi hamba Tuhan saja. Masuk sekolah Alkitab. Dan saya kaget ketika mereka berkata siap. Dan sekarang mereka sedang sekolah Alkitab, suami istri, sedang sekolah studi di sekolah teologi, dan mungkin tahun depan mereka akan selesai. Ya, saya sangat merindukan hal-hal begini terjadi di jemaat ini, sehingga jemaat ini akan menjadi jemaat yang antusias, melayani, dan rela untuk melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, mereka akan melayani kita di IR1 dan IR2. Ya, saya nggak tahu sih settingnya seperti apa, tetapi mereka ngomong kami khotbah berdua Pak. Bisa Pak Dar pagi, bisa Bu Yuli siang, yang jam kedua, atau dua-duanya naik bersama, ya suami istri akan khotbah bersama. Ya, saya rasa mari kita akan nikmati saja pelayanan mereka, sehingga kita akan diberkati dengan hal yang baik, setidaknya contoh dan teladan itu penting ya. Sesuatu yang pasti kita akan melihat teladan yang baik, suami istri bersama-sama melayani, mempersiapkan anak-anaknya untuk melayani Tuhan ya. Dan saya berharap ini akan menjadi suatu inspirasi buat jemaat di tempat ini untuk mencontoh. Jangan hanya kagum ya, hebat ya, tapi enggak niru ya. Belajar niru, hal yang baik kita tiru. Katakan amin. Ya, mari kita lihat orang yang sibuk, super sibuk, tapi masih memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Ya, tidak ada kata tidak untuk mereka. Dan saya berkata, gimana Pak setelah pelayanan? Mereka hampir tiap hari pelayanan. Setiap malam mereka buka ibadahnya untuk pelayanan gereja-gereja yang belum punya izin ibadah di gereja di rumahnya dia. Dia ngomong, hidup kami bukan makin turun Pak, kami makin diberkati Tuhan. Ya, dan saya rasa itu menjadi kesaksian yang baik. Mari kita belajar mencontoh hal-hal yang baik. Ya. Mari kita nikmati pelayanan mereka minggu depan dalam kasih anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Saya di IR kedua izin saya tidak bisa menemani
karena saya melayani di cabang kita Muntilan ya. Di Muntilan seperti janji saya ke Pak Sony, setiap minggu ketiga di bulan Januari, khusus bulan Januari saya akan menyampaikan tema gereja Unveiling Hope, saya akan sampaikan di Muntilan supaya jemaat di sana juga dapat spirit yang sama ya. Jadi silahkan saudara tetap antusias, ajak orang-orang yang belum kenal Tuhan untuk datang beribadah dalam kasih anugerah Allah. Ya, jangan lupa juga untuk yang hari Kamis kami masih ada ibadah doa. Pastor Message ini adalah pesan Tuhan. Jadi Pastor Message ini ketika saya berdoa biasanya Tuhan berikan intuisi rohani, biasanya ada inspirasi atau firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya. Nah itu biasanya saya sampaikan kepada jemaat, menjadi jawaban buat jemaat. Dan kiranya kemudian kita tutup dengan doa sehingga jemaat akan mengalami jawaban Tuhan dalam pergumulan mereka. Jadi saya berharap saudara yang punya waktu ya, datanglah ibadah 1 jam doang kok ya kan. Kita akan doa sama-sama, memberikan waktu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa dan pasti Tuhan akan jawab ya. Kamis jam 6 sore. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya Yesus Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk ibadah pagi ini. Kiranya kami diberkati, puji-pujian hadirlah di tengah kami. Setiap firman Tuhan yang kami terima kiranya sungguh akan memberikan kepada kami berkat. Buat kami menerima firman Tuhan dengan rela. Bukan dengan perbantahan dan sungut-sungut. Tapi firman Tuhan kami akan terima, kami akan lakukan, maka hidup kami pasti diberkati Tuhan. Kira berkat kami Allah menyertai. Kami juga mendoakan mereka berulang tahun di bulan Desember. Kiranya kasih anugerah Allah menyertai semua anak-anakmu yang berulang tahun. Pak David, Bu Derin, Vea Fernanda, Rizky, Bu Erna, Kesia, Melinda Gusali, Benaya, semua anak-anakmu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang berulang tahun pernikahan, juga kiranya mereka diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami berkat-berkat cinta, kasih di dalam keluarga. Kiranya kasih anugerah Allah melimpah, berkat Tuhan senantiasa baru dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Dan kami akan akhiri ibadah ini dalam kasih pengharapan, berkati jemaatmu dengan setia beribadah, para pelayan Tuhan yang dengan setia melayani, mulai dari mereka berlatih, mempersiapkan diri secara pribadi. Tuhan berkati setiap investasi hidup kami untuk melayani Tuhan. Kiranya berkat Allah tercurah dalam kehidupan kami. Tuhan memberkatinya. Kami mau menerima berkat-Mu Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Tuhan mempersiapkan berkat ini dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus Kristus, pengharapanku hanya pada Yesus yang tak pernah mengecewakan. Pengharapanku takkan pernah gagal. Harapanku hanya menjadi di dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus kami menutup ibadah pagi hari ini. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk, ikuti pengumuman kita sepanjang minggu ini. Mengundang para wanita untuk hadir dalam ibadah awal tahun Soul Sister yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 pukul 17 di ruang sekolah minggu lantai 2. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Evi dengan tema Wanita Sportif yang Berjiwa Besar. Mari hadir dalam persekutuan yang erat, bertumbuh bersama melalui Soul Sister. Hai Youth, buat kamu yang masih berusia SMP sampai SMA, mari hadir dalam ibadah Natal Pemuda GPI Sekota Magelang pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 pukul 17 di GPI Pahlawan. Bagi teman-teman yang mau mendaftar, bisa menghubungi Saudari Caca. Batas akhir pendaftaran sampai tanggal 17 Januari 2024. Ditunggu kehadirannya ya, see you!
Halo, Shalom adik-adik Aletheia Holy Kids paling Yahud. Kami mengajak adik-adik untuk dapat hadir merayakan dan menerima berkat Natal bersama di perayaan Natal anak Kristen dan Katolik sekota Magelang yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 pukul 15 di Gereja Katolik Santa Maria Fatima Magelang dengan kontribusi sebesar Rp10.000 per anak. Yuk segera daftar ya. Info lebih lanjut dapat menghubungi Kak Anita, Kak Sulmi, atau Ibu Ifat.